Koki Legendaris. Episode 27. Ketemu lagi dengan Bang Ox. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari Bang Ox. Bos Yuan, apakah Anda meluncurkan anggur baru? Tanya pengunjung restoran sambil menjulurkan kepalanya. Maksudnya, jenis anggur apa yang disediakan kali ini dan berapa banyak yang disediakan sekaligus? Orang ini lebih memperhatikan kuantitas anggur. Jelas kotak ini untuk undian, jadi pasti cuma ada 3 pot, kata seorang pria berpakaian olahraga dengan percaya diri. Benar sekali, jadi anggur apa yang akan kita bawa kali ini? Setiap produk baru yang dirilis Yuan Ming Shop selalu menarik perhatian. Ini bukan anggur, ini kotak saran. Yuan Ming menunjuk 3 kata merah besar di kotak itu tanpa suara dan berkata dengan serius. Aku tahu. Bos Yuan akhir-akhir ini sedang mengumpulkan pendapat. Mungkinkah dia ingin kita menuliskannya dan memasukkannya? Pria berpakaian olahraga itu berkata dengan sangat wajar. Seolah-olah tebakan barusan bukanlah yang dia katakan. Kalian bisa menyampaikan pendapat kalian di luar jam kerja. Kalau ada, silakan sampaikan dulu, baru kemudian kirimkan. Kalau tidak mau menulis, silakan sampaikan langsung. Jarang sekali Yuan Ming bisa menyampaikan pidato panjang seperti itu dalam satu tarikan napas. Mengapa menuliskannya jika Anda bisa langsung mengatakannya? Tanya pengunjung restoran itu dengan ragu. Dengan begini, kami bisa sepenuhnya menghormati pilihanmu. Yuan Ming berpikir sejenak lalu berkata dengan serius. Pengunjung restoran itu terdiam. Karena mereka menghargai pilihan kita, kenapa mereka harus menjelaskannya sebelum memilih? Bukankah hanya ada satu pilihan? Para pengunjung restoran menatap kotak saran dalam diam. Sekarang jam kerja, kita bisa melakukannya sekarang. Yuan Ming sangat menantikannya. Ini adalah ide terbaik yang bisa ia pikirkan. Dengan tujuan dan organisasi yang jelas, ia berbicara lebih dulu dan menyerahkannya kemudian. Dengan cara ini, ia dapat mengumpulkan permintaan yang dibutuhkan lebih cepat. Yuan Ming diam-diam memuji kepintarannya sendiri. Kerumunan itu terdiam beberapa saat sebelum seorang gadis kecil bertanya, Bos Yuan, apakah membuka cabang dianggap sebuah pendapat? Oke, silakan. Sudut mulut Yuan Ming sedikit terangkat 1 cm. Kalau begitu, semoga bisnis Bos Yuan makin sukses ke depannya, biar bisa buka banyak cabang. Gadis kecil itu sama sekali tidak menaati aturan. Terima kasih. Yuan Ming terdiam sejenak sebelum berbicara dengan serius. Sama-sama. Gadis kecil itu sama sekali tidak mengerti kesedihan Yuan Ming dan pergi dengan gembira. Yuan Ming merasa perlu untuk melihat apakah berkat ini dihitung, karena sebenarnya ini bukanlah sebuah permintaan. Misi sampingan kumpulkan 100 permintaan untuk membuka cabang. Kemajuan tugas 28.100. Hadiah tugas resep untuk siku babi dongpo. Sistemnya tidak pernah mengecewakan, dan kemajuan tugas tidak berubah. Yuan Ming menyentuh dahinya dan berpikir dengan saksama, bertanya-tanya apakah trik tangan erkang masih akan efektif. Lagi pula, 1 poin penyelesaian lagi berarti ia selangkah lebih dekat ke siku dongpo. Namun, setelah beberapa saat, Yuan Ming mengurungkan niatnya untuk menggandeng tangan erkang. Lagi pula, gadis itu sudah pergi. Tentu saja, ini jelas bukan karena citranya. Bos Yuan, saya rasa Anda harus meningkatkan visibilitas Anda, kata seorang pria berjas rapi dengan serius. Jangan dengarkan dia. Aku merasa baik-baik saja sekarang. Namun, pria itu baru saja selesai berbicara ketika suaranya tenggelam oleh pengunjung lain. Beberapa pengunjung terbagi menjadi 2 kelompok. Satu kelompok memberitahu Yuan Ming bahwa restoran itu sekarang sangat terkenal. Sementara kelompok lainnya menyeret pria berjas itu untuk memberinya pelajaran. Ayolah, apa gunanya usulan ini? Banyak sekali orang di sini, dan kau masih belum punya tempat makan? Kata pria berpakaian olahraga itu dengan nada sedih. Bos Yuan buka 9 jam sehari. Dia hanya menjual 100 pangsit sup di pagi hari dalam 1 jam, termasuk yang dia makan sendiri, yang biasanya 96. Dia buka 2 jam di siang hari, 3 jam di malam hari, dan 3 jam di bar pada malam hari. Anda bisa memperkirakan di mana Anda akan berada ketika terlalu banyak orang. Pengunjung lain melaporkan jam operasional Yuan Ming seperti harta karun. Setelah mengatakan ini, pria berjas itu akhirnya tersadar. Hentikan, aku mengerti. Aku akan bertanya lagi. Bos Yuan, saya rasa Anda harus menambah jam kerja Anda. Pria berjas itu berkata dengan santai karena pikirannya penuh dengan kata waktu. Tidak sekarang, kata Yuan Ming serius. Kalau begitu, buka cabang dan buka 9 jam sehari, kata pria berjas itu dengan santai. Tuan, totalnya ada 24 jam dalam sehari. Yuan Ming memandang kemajuan tugas yang semakin meningkat dengan puas, tetapi tak lupa mengingatkannya. Benar, ayo kita tambahkan beberapa hidangan baru. Pria berjas itu merasa idenya cukup jitu. Ya. Yuan Ming mengangguk setuju. Apakah madu dan jamur putih seharga $1 itu akan tetap $1 lain kali? Ini dari M. Azhida, yang sangat terobsesi dengan hal-hal yang belum dimakannya.
Belum tentu. Yuan Ming berencana untuk terus menggunakan ponselnya untuk menggoyang-goyangkan nomor lain kali, jadi dia tidak yakin nomor berapa yang akan keluar. Mengapa begitu? Tanya Ma Zida penasaran. Kita akan tahu saat peluncurannya, kata Yuan Ming tegas. Setelah menjawab Ma Zida, Yuan Ming terus menunggu orang berikutnya. Semua orang berpotensi membantunya menyelesaikan tugas, jadi Yuan Ming memberikan perhatian khusus pada kata-kata pengunjung dan menerapkan kebijakan untuk memancing pengakuan jika diperlukan. Di sisi ini, Yuan Ming bekerja keras untuk menyelesaikan tugas, sementara di sisi lain, Bos Hao membawa Zheng Xing dan Lin Chong ke mobil lain dan kembali ke kantor polisi. Akhirnya aku kembali. Aku sangat lelah setelah malam ini. Kapan bos akan selesai? Lin Chong terduduk di kursinya. Hampir sampai. Kudengar ularnya akan keluar dari lubangnya. Bos Hao berhenti bercanda di kantor polisi dan berbicara dengan serius. Kapan? Zheng Xing bertanya dengan serius. Paling cepat malam ini. Bos Hao menatap mereka berdua dengan nada serius. Bagus sekali, ular berbisa licik ini akhirnya akan tertangkap. Lin Chong duduk tegak, tampak lega, dan aura pendatang baru di wajahnya memudar, digantikan oleh tatapan tajam. Benar sekali, ini sepadan dengan waktu tindak lanjut kita yang panjang. Zheng Xing juga tampak senang. Ternyata ketiga orang ini sebenarnya adalah petugas polisi dari kantor polisi. Pantas saja mereka begitu berhati-hati di pagi hari. Mereka tidak berhenti sampai ancaman Huang Ling hilang. Namun, keinginan wanita tua itu pupus. Ketiga orang ini tampaknya tidak berniat membicarakan Huang Ling. Huang Ling, yang pulang pagi-pagi sekali, tidak mengetahui semua ini, tetapi terbiasa mengemas beras yang sudah direndam dan memasak bubur. Kakak, langsung mandi dan makan saja. Aku sudah menyiapkannya. Sesosok tubuh yang terhuyung-huyung keluar dari ruang dalam. Ketika dia mendekat, aku menyadari bahwa itu adalah seorang anak laki-laki dengan rambut yang terlalu panjang. Kamu bangun pagi sekali, kenapa tidak tidur lebih lama? Huang Ling melepas topinya, menyeka keringat di dahinya, dan tersenyum tipis. Bangun pagi dan berolahragalah sebentar. Anak laki-laki itu masih kecil dan suaranya sedang dalam masa perubahan suara. Jadi suaranya sangat mirip bebek. Sudahlah, jangan terlalu lelah. Kakak bisa membantumu sekarang. Setelah berkata begitu, Huang Ling berjalan ke kamar mandi kecil dan mulai membersihkan diri. Baru ketika mendengar bunyi air, anak laki-laki yang sedari tadi diam itu berbisik, "Terima kasih." Tak lama kemudian, Huang Ling berganti pakaian rumah dan keluar ke dapur kecil untuk mengeluarkan bubur yang sedang mendidih di atas kompor. "Ayo makan malam, Xiao Li," panggil Huang Ling sambil membawakan sepiring kimchi campur. "Oke, nggak ada kacang tunggak?" Anak laki-laki itu melihat lobak di piring dan tidak terlalu menyukainya. "Kacang tunggak akan matang dalam sehari dan baru bisa dimakan besok. Bagaimana kalau kamu makan acar sawi?" Huang Ling mengeluarkan setengah kantong acar sawi lagi. "Tidak apa-apa, kita makan lobak saja." Xiao Li duduk dan tidak menghabiskan setengah bungkus acar sawi. "Baiklah, nanti siang aku akan membuatkanmu acar sawi dan sup telur." Huang Ling menyimpan acar sawi dan berkata dengan nada menenangkan. "Baiklah, terima kasih, Kak." Senyum muncul di wajah pucat dan kurus Xiao Li. "Baiklah, kakak akan tidur siang sebentar. Kamu bisa jalan-jalan keluar. Mataharinya sangat cerah hari ini," kata Huang Ling sambil makan, sambil memperhatikan ekspresi wajah Xiao Li dengan saksama. "Aku mengerti." Xiao Li menyingkirkan senyumnya dan menjawab dengan suara rendah. "Ayo makan," desah Huang Ling dalam hati, namun ia berkata dengan lembut tanpa ekspresi apapun di wajahnya. Suasana di meja makan terasa hangat dan tenang. Kedua saudara itu makan dengan sangat sopan dan tanpa ribut sama sekali. Setelah makan malam, kedua saudara kandung itu mengobrol sebentar. Melihat suasana hati Xiao Li yang baik, Huang Ling pun beristirahat dengan tenang. Semalaman bekerja membuatnya tertidur dengan sangat cepat, dan tak lama kemudian ia bisa mendengar suara napas yang teratur. Xiao Li lalu mengeluarkan ponselnya dan duduk di ruang tamu yang gelap, bermain game. Poninya yang terlalu panjang menutupi wajahnya, membuatnya tampak semakin gelap. Namun, cahaya dari ponsel menyinari wajahnya, bahkan bulu-bulu halus di wajahnya pun terlihat, membuatnya tampak semakin kurus. Setelah tidur siang, hari sudah siang. Huang Ling, yang jam biologisnya tepat waktu, bangun sendiri. Setelah bangun dan terjaga sejenak, ia mulai berpakaian dan bersiap untuk makan siang. Ini adalah apartemen kecil 2 kamar tidur tanpa ruang tamu. Dapur dan kamar mandinya lengkap. 2 kamar itu, 1 besar dan 1 kecil. Huang Ling, yang tak kuasa menahan diri untuk tidak masuk ke kamar kakaknya, tinggal di kamar yang besar. Untungnya, kamar kecil itu memiliki jendela besar, jadi sepertinya ruangan itu yang paling terang. Cekik. Huang Ling membuka pintu dan melihat Xiao Li sedang melakukan latihan kaki sendirian. Senyum muncul di wajahnya. Ia menutup pintu dengan lembut dan pergi ke dapur. Keluarkan sepotong daging yang sudah dicairkan dari lemari pendingin, lalu ambil sebutir telur dan beberapa daun bawang.
Ini hidangan untuk makan siang. Huang Ling mulai menyiapkan makan siang di sini. Dan Yuan Ming, yang telah memperoleh keterampilan baru dan menyelesaikan tugasnya, juga memulai jam operasional makan siang. Antrean di sini sangat sibuk, dan di pintu masuk jalan kecil di sana, sekelompok yang terdiri dari 20 atau 30 orang, pada dasarnya anak muda, baik pria maupun wanita, sedang menuju langsung ke toko Yuan Ming. Saya dapat mendengar orang berbicara di sana dari kejauhan. Sudah kubilang ikuti petanya. Kau sudah menemukannya, kan? Orang-orang yang antre di sana pasti mereka, kata sebuah suara perempuan riang. Yaya memang hebat. Dia sangat pandai menemukan jalan. Sebuah suara perempuan dewasa menyusul dengan pujian. Terima kasih, Suster Wan. Tempat ini nyaman dan tenang. Benar-benar mirip toko milik seorang pertapa, kata gadis bernama Yaya dengan gembira sambil memandang toko Yuan Ming di kejauhan. Saya dengar harganya sangat mahal, dan saya tidak yakin apakah rasanya selezat yang orang-orang katakan. Kekhawatiran ini muncul karena reputasinya tidak terbukti. Benar sekali. Pangsit yang kita makan kemarin sungguh buruk. Seseorang langsung mengeluh. Seharusnya itu tidak terjadi. Semua itu sudah menjadi jaringan merek, jadi rasanya pasti sudah berubah, kata pemuda berpengetahuan itu langsung. Pasti lezat. Lihat antreannya, kata Suster Wan, yang mengenakan celana pendek denim dan kemeja putih, rambutnya diikat, dan tampak seperti perempuan muda, lirih sambil melihat antrean di depan toko Yuan Ming. Ya, kita harus antri lagi. Beberapa orang juga mulai mengeluh. Untungnya, orang-orang ini datang ke sini setelah membaca forum dan peta makanan, jadi mereka masih memiliki kesabaran. Namun, tim tiba-tiba bertambah banyak dan langsung terbagi menjadi 3 baris. Ketiga orang dari kantor polisi itu sangat lelah sehingga mereka hanya berbaring di meja dan tidur siang. Mereka tidak bisa kembali saat itu, jadi mereka terpaksa melakukannya. Kamu merasa segar. Kamu mau makan apa untuk makan siang? Lin Chong bangun lebih dulu dan langsung membangunkan mereka berdua. Terserah. Bos Hao memasang wajah serius dan tampak sedikit kesal. Bagaimana dengan toko kecil itu? Zheng Xing ingin mencoba. Oke. Tidak. Bos Hao dan Lin Chong berkata serempak, tetapi kata-kata mereka berbeda. Kenapa? Zheng Xing dan Lin Chong bertanya serempak. Targetnya tidak jauh. Kalau kita sering ke sana, kita akan ketahuan. Sebaiknya kita kurangi frekuensi ke sana, kata Bos Hao sambil berpikir sejenak dan serius. Saya pikir Anda pelit, Bos. Di luar jam kerja, Lin Chong selalu bersikap tidak sopan. Baiklah, begini saja, Bos Hao. Kalau Anda mengadakan pesta perayaan di sana, saya yakin Anda tidak pelit. Zheng Xing tersenyum tulus. Sebagai polisi rakyat, bagaimana mungkin kau bisa korup? Kalau begitu, mari kita selesaikan di tempat lama, kafetaria. Bos Hao membuat keputusan akhir. Tapi, Lin Chong hendak mengatakan sesuatu ketika dia diinterupsi oleh Bos Hao. Kalau dipikir-pikir, aku selalu merasa nama Huang Ling terdengar familiar. Apa kau juga merasakan hal yang sama? Bos Hao mengganti topik pembicaraan dengan serius. Sedikit. Aku ingin bilang aku lupa tadi pagi. Mengenai hal ini, Lin Chong juga merasakan hal yang sama dan setuju. Mungkin itu kasus yang kami tangani? Kata Zheng Xing ragu-ragu. Nanti kalau kamu lihat berkasnya, periksa dan lihat apa yang terjadi, perintah Bos Hao. Baiklah, aku akan segera ke sana. Kalau tidak, itu akan membuang-buang waktu. Zheng Xing mengangguk setuju. Mengenai nama-nama yang ia ingat, meskipun penampilan Zheng Xing tidak mengesankan, ia memiliki ingatan yang sangat baik. Ia ingat bahwa itu sekitar setahun yang lalu. Jadi ketika ia melihat informasi tersebut, ia pada dasarnya melihat informasi dari tahun sebelumnya. Tidak lama kemudian, Zheng Xing kembali dengan berkas tersebut. Ada apa? Kamu kelihatan murung sekali, tanya Lin Chong penasaran. Mereka pada dasarnya tahu segalanya tentang kasus dalam berkas tersebut. Jadi apa yang terjadi sehingga membuat harimau tersenyum? Zheng Xing terlihat seperti itu? Bos, lihatlah. Zheng Xing mengeluarkan beberapa lembar berkas tipis dan menyerahkannya langsung kepada Bos Hao. Baiklah, coba saya lihat. Bos Hao, yang sedang melihat peta penempatan, mengambilnya dan menyimpannya. Coba kulihat. Lin Chong langsung mengambilnya. Beberapa halaman berkas itu sebenarnya tidak banyak, jadi Lin Chong menyelesaikannya dengan cepat. Namun, ia berseru, jadi begini kasusnya. Aneh sekali. Hal ini membangunkan Bos Hao, yang tengah asyik memperhatikan rincian peta penempatan. Ada apa denganmu? Bos Hao bingung. Bos, Anda akan mengerti setelah membacanya. Lin Chong menyerahkan berkas itu dengan sungguh-sungguh. 5 menit kemudian, Bos Hao menghela napas, jadi itu dia. Sepertinya dia baik-baik saja. Tapi perilakumu pagi ini terlalu aneh, kata Zheng Xing dalam hati. Aneh sekali. Kita tutup jaringannya malam ini, baru besok kita datang lagi, dan semuanya akan jelas, kata Bos Hao dengan suara pelan.
Berkas tersebut sebenarnya hanya mencatat pengalaman hidup Huang Ling, tetapi pengalaman hidup ini terlalu tidak konsisten dengan apa yang dilakukannya. Berkas tersebut dengan jelas menyatakan bahwa Huang Ling dan adik laki-lakinya Huang Li kehilangan orang tua mereka dalam perampokan rumah setahun yang lalu. Kasus ini pernah menggemparkan. Kejadiannya di pedesaan Rongcheng, di salah satu tempat dalam yurisdiksi ini. Polisi yang bergegas ke tempat kejadian berhadapan langsung dengan para penjahat, tetapi para penjahat itu begitu brutal sehingga seorang polisi pun menjadi korban. Di akhir insiden, gangster tersebut ditembak mati di tempat. Adik laki-laki Huang bersaudara terluka di kaki. Ia awalnya seorang atlet kota, tetapi karena cedera hamstring, ia tidak dapat berjalan seperti orang normal, apalagi berpartisipasi dalam olahraga. Saya mendengar bahwa anak lelaki itu akhirnya putus sekolah, dan adik perempuannya, Huang Ling, pindah dari tempat asal mereka bersama kakaknya. Setelah melihat latar belakang ini, orang lain dapat mengerti mengapa mereka terkejut. Sudah waktunya bersiap-siap, Lin Chong mengingatkan dan membangunkan Bos Zhao. Baiklah, kalian juga harus bersiap-siap. Ular itu sangat licik. Bos Zhao menenangkan diri dan meminta mereka berdua untuk bersiap-siap, serta mengingatkan mereka untuk berhati-hati. Abaikan hal lain dulu, pekerjaan adalah hal yang paling penting. Di toko Yuan Ming, akhirnya tiba giliran orang yang datang jauh-jauh ke sini. Aku sudah menunggu lama sekali, sudah hampir 1 jam. Yaya merasa seperti akan terbakar matahari. Matahari di Chengdu pada bulan Agustus dan September tidak terlalu hangat. Benar, wajahku terbakar matahari. Suster Wan ikut mengeluh. Kemarilah, aku punya tisu basah untuk kalian berdua. Pria berkaus lengan pendek itu menyerahkan sebungkus tisu basah yang belum dibuka sambil tersenyum. Tidak, aku punya. Suster Wan menolak sambil tersenyum dan mengambil tisu dari tasnya. Yaya di sampingnya tidak terlalu peduli. Dia begitu seksi sampai-sampai rambutnya yang sedang panjang menyapu lehernya. Dia sangat seksi. Kalian bisa masuk ke restoran dan makan sekarang, kata Yo Jia sambil tersenyum ketika beberapa orang menyeka keringat mereka. Baiklah. Suster Wan menarik Yaya dan menunggu sampai keringatnya terhapus sebelum masuk. Umumnya, ketika memasuki ruangan ber-AC dari tempat yang sangat panas, kita akan menggigil karena udara dingin, dan jika wajah dan kepala berkeringat, kepala pun mudah sakit. Itulah sebabnya Suster Wan menarik Yaya untuk menyeka wajahnya sebelum masuk ke ruangan. Ada 2 dunia di dalam dan di luar pintu. Ketiga orang yang baru saja memasuki pintu tersebut sangat memahami makna kalimat ini. AC jenis apa ini? Gak panas sama sekali, malah sejuk banget. Pria berkaus lengan pendek itu tampak terkejut. Benar sekali, di sini tidak dingin atau panas, ini ajaib. Yaya menoleh dan melihat sekeliling. Tempat kecil ini seperti Kunming, tidak terlalu dingin atau terlalu panas. Suster Wan juga tersenyum lembut. Betul. Biasanya, ketika kita masuk ruangan ber-AC, kita akan merasa dingin lalu sejuk, tapi ternyata sejuk dan nyaman. Yaya duduk dengan puas. Kesini cuma demi AC-nya aja, sih, lumayan. Pria berkaus lengan pendek itu juga tampak emosional. Kalian bertiga mau makan apa? Menunya ada di dinding di belakang kalian. Yo Jia dan yang lainnya berbicara setelah selesai mengungkapkan perasaan mereka. Pengunjung yang baru pertama kali makan selalu seperti ini. Mereka sangat penasaran dengan peralatan pendingin ruangan di toko Yuan Ming, tetapi mereka selalu tertarik dengan makanannya. Inilah pesona kerajinan Yuan Ming. Mereka bertiga berbalik bersamaan. Harganya mengejutkan mereka meskipun mereka sudah siap secara mental. Namun, mereka masih mampu membeli semangkuk mie kuah bening. Tentu saja, aturan di dinding sama dengan yang tertulis di forum. Sekarang mereka yakin dengan rasanya. Lagi pula, harganya mahal sekali, dan banyak sekali orang yang antri untuk memakannya. Jadi pasti rasanya enak sekali. 1 set nasi goreng dengan tahu cakar beruang. Yaya memesan 2 item tanpa ragu. Mie kuah bening dengan semut memanjat pohon. Suster Wan cukup menahan diri dan merasa hidangan pedas dan tidak pedas sudah pas. Dia mendengar bahwa nasi goreng di Chengdu selalu mengandung cabai, dan pangsit kemarin cukup pedas, jadi dia memilih 2 hidangan yang aman. Daging sapi denging, terbuat dari apa hidangan berwarna putih pucat ini? Tanya pria berkaus lengan pendek itu dengan rasa ingin tahu. Ini merujuk pada metode memasak nasi yang Anda ketahui, seperti nasi goreng kecap. Nasi adalah bahan utama, dan hanya bumbu dan bahan tambahan yang dapat ditemukan dalam berbagai metode memasak nasi. Anda hanya dapat memesan 1 jenis nasi saja, jelas Yo Jia secara rinci. Kalau begitu, kita makan nasi putih dan daging sapi saja. Pria berkaus lengan pendek itu masih sangat konservatif dan memilih nasi putih yang sama. Baiklah, semuanya. Silakan bayar dulu. Yo Jia menghitung harga dan menyebutkannya satu persatu. Mereka semua memesan sesuai dengan kantong mereka masing-masing, jadi mereka semua membayar dengan segera. Yuan Ming, yang keluar membawa makanan, sekilas tahu bahwa ini adalah pengunjung baru. Dari suara Mandarinnya yang lembut dan lengket, ia tahu bahwa makanan itu tidak mengandung lada atau garam dan berasal dari selatan.
Kami datang ke sini untuk berwisata, untuk menikmati makanan lezat. Kalimat itu langsung terlintas di benak Yuan Ming. Bos, makanan untuk kalian bertiga adalah... You Jia mengulanginya dengan hati-hati. Baiklah, tunggu sebentar. Yuan Ming mengangguk. Bos ini benar-benar punya aura paman dan sangat elegan, kata Yaya gembira sambil memegangi wajahnya. Wajahnya biasa saja, tapi auranya bagus. Suster Wan memberikan penilaian yang adil. Tidak setampan aku. Pria berbaju lengan pendek itu menyimpulkannya dengan sederhana. Yuan Ming melihat peluang untuk menyelesaikan tugas pada ketiga orang ini, dan ketika makanan disajikan, dia sengaja mengonfirmasi tebakannya. Saya dari selatan dan tidak makan makanan pedas, jadi saya tidak menambahkan cabai. Sebagai bos yang baik, ia tentu akan mengatakannya ketika ia melakukan sesuatu yang bijaksana. Kalau tidak, tidak akan ada yang tahu. Maka Yuan Ming sendiri yang meletakkan makanan Suster Wan. Bos, kok bisa tahu? Aku penasaran, apa semut yang memanjat pohon itu ada cabainya? Suster Wan menatap dua makanan di depannya dengan heran. Awalnya, mie kuah bening memang tidak mengandung cabai. Tetapi jika ada cabai di semut yang memanjat pohon, Anda bisa memakannya bersama cabai. Mengenai masakan Jinling pada menu, Saudari Wan berkata bahwa akan aneh jika menyantap masakan kampung halaman di tempat lain. Karena aku seorang koki, kata Yuan Ming serius. Bosnya imut banget. Suster Wan tidak suka menggoda orang. Tapi melihat jawaban Yuan Ming yang serius, dia pun tak kuasa menahan senyum. Iya, bukan cuma lucu, tapi makanannya juga enak. Yaya, yang mulutnya penuh nasi goreng telur, tak kuasa menahan diri untuk memuji Kak Wan ketika mendengar kata-katanya. Ia begitu bingung hingga tak bisa mengungkapkannya dengan jelas. Terima kasih. Yuan Ming menunggu dalam diam kalimat berikutnya. Tuhan menolong mereka yang bekerja keras. Yaya mengatakan apa yang Yuan Ming harapkan, dan tentu saja Suster Wan dan pria berbaju lengan pendek di sebelahnya juga sependapat. Yuan Ming mengangguk dalam hati, membenarkan kebijakan yang telah dirumuskannya. Benar saja, idenya benar. Yuan Ming, yang tampil baik di sini, juga menerima banyak wisatawan yang tidak datang pada siang hari di malam hari. Misi hampir selesai. Bos Hao juga tampil sangat baik dan menyelesaikan penggalangan dana. Semua orang tidur nyenyak malam itu. Namun, Bos Hao dan dua orang lainnya berkumpul pagi-pagi sekali. Kurasa wanita tua itu salah lihat. Lagi pula, tidak mungkin gadis itu. Lin Chong mengutarakan pendapatnya sambil berjalan. Kalau begitu, ayo kita tanya nenek dulu. Bos Hao memutar matanya ke arah Lin Chong karena omong kosong orang ini. Seharusnya kau bertanya. Sudah cukup kau tidak membenci kami sampai mati dalam situasi seperti ini. Bagaimana mungkin kau mentraktir kami makan? Zheng Xing juga tampak tidak yakin. Sungguh mustahil. Ini tidak murah. Bos Hao memikirkan harganya dan mulai ragu apakah dia telah mempekerjakan orang yang salah. Ya, mereka sudah sering melihat situasi seperti itu. Tragedi seperti itu selalu butuh tempat untuk melampiaskan, dan polisi yang menangani kasusnya adalah tempat terbaik untuk melampiaskannya, bukan? Rumah wanita tua itu tidak sulit ditemukan. Zhao Lauda dan dua orang lainnya segera tiba di luar rumah. Zheng Xing, yang tampak ramah, mengetuk pintu sambil memegang sekotak susu. Halo, apakah ibu mertua ada di rumah? Zheng Xing mengetuk pintu dengan nada lembut. Siapa? Jawab wanita tua itu melalui pintu tipis. Kami wanita tua itu. Kami ingin menanyakan sesuatu padamu. Zheng Xing membujuknya dengan lembut. Apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Wanita tua itu membuka pintu sedikit dan melihat keluar. Aku pernah melihatnya sebelumnya. Apakah kamu lupa? Zheng Xing tersenyum tipis dan menunjuk dirinya sendiri dan kedua temannya. Melihat wanita tua itu masih bingung, Lin Chong buru-buru berkata, Oh, itu tepat di depan toko kecil itu. Kami menanyakan sesuatu padamu. Apa kau mengingatnya? Aku ingat. Aku pernah melihatnya di rumah bos muda itu. Wanita tua itu tiba-tiba menyadari apa yang terjadi dan membuka pintu dengan suara berderit. Ya, di sana. Zheng Xing juga mengangguk berulang kali. Ada apa? Tanya wanita tua itu langsung ke intinya. Para pemuda itu tidak ada hubungan keluarga dengan perempuan tua itu, dan mereka datang dengan membawa sejumlah barang di saku mereka, jadi mereka pasti punya sesuatu untuk ditanyakan. Jadi perempuan tua itu bertanya langsung kepada mereka. Terakhir kali kamu bilang, yang mengundang kita makan malam itu seorang gadis kecil, kan? Tanya Zheng Xing ragu-ragu. Lagi pula, tidak jelas apakah wanita tua itu masih mengingatnya. Ya, dia gadis kecil bernama Huang Ling. Dia serius dengan pekerjaannya dan gadis yang hangat hati. Wanita tua itu tersenyum ramah ketika bercerita tentang Huang Ling. Apakah kamu tahu kalau Huang Ling punya adik laki-laki yang kakinya kurang sehat? Tanya Lin Chong buru-buru. Kau tahu? Wanita tua itu awalnya terkejut, lalu ia mengerti dan berkata, Ya, gadis kecil itu mengundangmu makan malam, jadi dia pasti mengenalmu. Apakah Anda pindah ke sini dari kota Liujia dan sekarang tinggal di ujung jalan Taosi? Bos Hao merenung sejenak dan menanyakan alamatnya.
Apakah kamu kenal gadis kecil itu? Wanita tua itu agak skeptis dan tidak langsung mengiyakan pertanyaan Bos Zhao. Aku kenal dia. Kakaknya Huang Li. Aku memang kenal dia, kata Bos Zhao dengan suara rendah. Ya, benar. Ada yang bisa saya bantu? Wanita tua itu sangat antusias. Apakah kamu yakin dia ingin mengundang kita? Zheng Xing bertanya dengan tidak percaya, sambil menunjuk mereka bertiga. Kalian ini. Gadis kecil itu bahkan menghentikan bos muda itu dan mengobrol lama sekali, kata wanita tua itu dengan nada mengiyakan. Bos muda itu orang yang berprinsip. Awalnya dia bilang reservasi tidak diperbolehkan, tapi entah apa yang dikatakan Huang Ling, dia akhirnya setuju. Untungnya kamu datang lebih awal, kalau tidak, kamu pasti melanggar aturannya. Wanita tua itu masih lebih menyukai Huang Ling dan Yuan Ming. Terima kasih, terima saja. Kami pergi dulu. Zheng Xing agak linglung. Ia menunduk dan melihat susu di tangannya belum dibagikan, jadi ia mengangkatnya dan berkata, sama-sama. Hanya beberapa kata. Jangan sungkan. Wanita tua itu tak sempat menolak sebelum mereka bertiga pergi bersama. Wanita tua itu melihat ke arah punggung ketiga orang itu, lalu melihat ke arah susu, dan berkata dalam hati, semoga ini menjadi hal yang baik. Setelah meninggalkan wanita tua itu, mereka bertiga terdiam sepanjang jalan. Setelah berjalan cukup jauh, Lin Chong akhirnya berbicara, Bos, bagaimana dengan ini? Ayo kita pergi dan melihatnya. Bos Zhao membuat keputusan akhir. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Zheng Xing setuju. Benarkah? Lin Chong masih ingat dengan jelas kekejaman kasus itu, sehingga ia sulit mempercayainya. Kalau memang seperti itu kejadiannya, dan sering sekali terjadi, mereka yang tidak bisa menolong, padahal tidak seramai di TV, tidak saling serang dan saling pukul, ya sudahlah tidak akan ada kata-kata manis lagi, dan mengajak makan malam pun hanya hayalan belaka. Jangan menebak-nebak, kamu akan tahu nanti saat sampai di sana. Bos Hao mengerutkan kening, jelas tidak bisa memahaminya. Ini sungguh aneh. Bukan karena mereka bertiga punya kecenderungan masokis, tapi mereka sudah terlalu sering menghadapi situasi seperti ini dan tidak percaya lagi hal seperti itu bisa terjadi. Jarak mereka tidak terlalu jauh, dan mereka bertiga sedang terburu-buru, jadi mereka berjalan cepat. Tak lama kemudian, mereka tiba di lantai bawah rumah Huang Ling. Setelah membaca berkas-berkas itu, mereka tahu bahwa mereka berdua tinggal di lantai 2. Bos sudah datang, Zheng Xing mengingatkan. Ayo pergi. Bos Hao memimpin. Buk, buk, buk. Langkah kaki 3 orang yang menaiki tangga itu terdengar sama persis. Sesampainya di pintu, Lin Chong mendesah pelan, lalu berkata, biar aku yang mengetuk pintu. Apakah ada orang di sana? Lin Chong mengetuk pintu pelan dan bertanya dengan sopan. Siapa? Terdengar suara laki-laki yang berat dan serak, terdengar sangat muda. Huang Li, saya petugas polisi Lin. Lin Chong tidak menyembunyikan identitasnya dan berbicara langsung setelah hening sejenak. Pintu terbuka dengan suara wus dan anak laki-laki itu berdiri di depan pintu. Dia tidak tinggi dan memiliki aura yang muram. Rambutnya terlalu panjang, hampir menutupi matanya. Wajahnya pucat dan dia menatap ketiga orang itu dengan tatapan tidak ramah. Ada apa? Tanya Huang Li langsung, tanpa bermaksud mengundang mereka masuk dan duduk. Permisi, apakah adikmu ada di sini? Bos Hao melangkah maju. Ia sudah terbiasa diperlakukan seperti ini, dan bisa dibilang ini adalah cara yang paling damai. Bukan hal yang aneh bila orang tiba-tiba mendatangi dan memukul orang lain. Lagi pula, keluarga korban sudah terluka parah. Ya, ada apa? Huang Li mengangguk dan bertanya terus-menerus. Mereka bertiga terdiam sesaat, tidak tahu harus mulai dari mana. Untungnya, terdengar suara perempuan yang lembut dari dalam Xiao Li. Siapa di sini? 3 polisi. Huang Li tahu karakter adiknya, jadi dia minggir dan membiarkan mereka bertiga masuk. Ini petugas Hao, petugas Heng, dan petugas Lin. Kenapa kalian semua ada di sini? Huang Ling melangkah maju dan menatap mereka bertiga, agak terkejut. Ya, apa kabar? Mereka bertiga belum pernah menerima sapaan sedamai ini sebelumnya, dan mereka terdiam sejenak. Untungnya, Bos Hao, yang berpengetahuan luas dan berpengalaman, mengajukan pertanyaan. Cari saja sendiri, cibir Huang Li. Baik atau buruknya kehidupan seseorang seringkali menjadi pembuka percakapan, tetapi lingkungan tempat tinggal Huang Ling dan saudara laki-lakinya tidak bisa dikatakan buruk, tetapi juga jelas tidak baik. Mereka tinggal di apartemen 2 kamar tidur yang sempit tanpa ruang tamu, dan mereka makan di dapur. Ada banyak tali merah di salah satu sudut ruangan, dan banyak simpul Cina dengan berbagai ukuran digantung di sebelah kanan. Kakak, pergi lihat buburnya. Enak kan? Huang Ling menyuruh Huang Li pergi. Melihat langkah Huang Li yang agak terhuyung-huyung, mereka bertiga kembali terdiam. 3 perwira, apa yang membawa kalian ke sini hari ini? Huang Ling bertanya dengan tenang dan lembut. Mengapa kamu mentraktir kami makan malam? Tanya Lin Chong dengan serius. Aku cuma mau ngucapin terima kasih.
Aku tahu kamu begadang semalaman waktu itu. Nada bicara Huang Ling lembut, tapi dia tidak berkata apa-apa lagi. Tidakkah kamu membenci kami? Tanya Zheng Xing setelah hening sejenak. Tentu saja tidak. Terima kasih atas apa yang telah kalian lakukan untuk kami. Terima kasih banyak. Sekalipun tidak sesuai harapan saya, itu bukan alasan bagi saya untuk tidak berterima kasih. Saya benci tahanan itu. Kebencian terpancar di mata Huang Ling ketika ia berbicara tentang tahanan itu, tetapi ketika ia menatap 3 orang di depannya, ia tersenyum damai. Meskipun tidak memenuhi harapan, terima kasih karena Anda telah berusaha sebaik mungkin. Mendengar ini, Zhao Lauda dan 2 orang lainnya seperti tersambar petir dan membeku di tempat. Terima kasih untuk pangsit supnya, enak sekali. Bos Zhao memasang ekspresi rumit di wajahnya, lalu akhirnya berdiri dan berkata dengan serius. Itu karena kemampuan memasak Bos Yuan memang bagus. Semua yang makan di sana bilang begitu. Huang Ling sangat senang. Dia juga mendengarnya karena dia sendiri belum pernah memakannya. Lagi pula, harganya memang mahal untuk kedua saudara kandung ini. Bisakah kamu memberi kami salah satunya? Tanya Zheng Xing sambil melihat simpul merah di belakangnya. Tentu saja, aku akan memberikannya padamu. Huang Ling berbalik dan melihat beberapa simpul merah, yang biasanya digunakan untuk berjualan. Terima kasih. Mereka bertiga menerimanya dengan hati-hati, memasukkannya ke dalam saku mereka bersamaan, lalu pergi. Selamat tinggal, semuanya. Huang Ling berdiri di pintu dan melambaikan tangan, mengucapkan terima kasih, meskipun hasilnya mungkin tidak sempurna. Ketiganya mengangguk dan berbalik untuk pergi. Ayo kita makan pangsit sup lagi kapan-kapan. Lin Chong tiba-tiba merasa pangsit hari itu adalah yang terlezat yang pernah dimakannya. Kecuali masakan istrinya, tentu saja. Bos, tolong traktir kami, kata Zheng Xing tiba-tiba sambil tersenyum. Baiklah, tapi hanya Xiaolong Bao. Bos Zhao langsung setuju. Bos akhirnya bermurah hati sekali ini, kata Lin Chong sambil tersenyum. Ya, saya dengar bonusnya 100.000 dan akan segera dibayarkan. Bos Zhao tiba-tiba berbicara tentang bonus untuk misi ini. Aku akan mendengarkanmu, bos, kata Zheng Xing langsung. Aku tidak peduli. Istriku sangat baik padaku dan selalu mendengarkanku. Lin Chong pun tersenyum lebar. Baiklah, saya akan gabungkan ini dengan subsidi. Kebetulan subsidinya belum cair, kata Bos Zhao sambil menatap mereka berdua dan tersenyum. Tidak masalah, jangan katakan apa-apa lagi, Zheng Xing menjelaskan lebih lanjut. Apa yang kau bicarakan? Kurasa ini cukup bagus. Lin Chong mengeluarkan tali merah dari sakunya dan meletakkannya di tangannya sambil tersenyum. Aku juga berpikir begitu. Ini hal yang bagus. Bos Zhao juga mengenakan tali merah itu sambil tersenyum. Zheng Xing mengangkat bahu, memperlihatkan pergelangan tangan kirinya yang diikat tali merah, yang menunjukkan bahwa ia telah memakainya sejak lama. Tali merah cerah dan lengan perunggu membentuk kontras tajam, tetapi keduanya terlihat sangat serasi. Kamu yang tercepat. Lin Chong menatap Zheng Xing dengan tidak senang. Tapi aku bukan yang tercepat, kata Zheng Xing dengan bangga. Mari kita traktir gadis kecil itu makan, usul Bos Zhao. Tidak masalah, kita bayar bersama. Kali ini keduanya berkata serempak. Kalau begitu, ayo kita pergi. Bos Zhao berbalik dan membawa anak buahnya ke toko Yuan Ming. Untungnya, hari ini waktunya istirahat. Lagi pula, aku sudah begadang 2 hari berturut-turut, jadi aku masih butuh istirahat sehari untuk tidur nyenyak. Setibanya di toko Yuan Ming sedang duduk di pintu menunggu beberapa pesanan terakhir. Kotak itu diletakkan di samping, tetapi tangannya sibuk mengukir. Bos Yuan, saya ingin meminta bantuan Anda. Bos Zhao berbicara lebih dulu. Tunggu sebentar, kata Yuan Ming dan melanjutkan pekerjaannya. Yuan Ming perlahan mengukir cereus yang mekar di malam hari di tangannya. Kelopak-kelopak giok putih perlahan menampakkan garis-garis indahnya saat ia mengayunkan pisau dapur di tangannya. Aturan Bos Yuan adalah tidak membicarakan bisnis saat mengukir. Zheng Xing menarik Lin Chong yang ingin berbicara. Banyak sekali masalahnya, gumam Lin Chong pelan, lalu berdiri di sana menunggu dengan patuh. Swiss di jalan yang sepi, satu-satunya suara adalah Yuan Ming yang mengayunkan pisau dapur. Yuan Ming menggunakan pisau dapur semulus tangannya sendiri, dan epipilum di tangannya pun memperlihatkan garis luarnya yang sangat halus. Luar biasa. Pisau dapur juga bisa digunakan untuk mengukir, kata Lin Chong terkejut. Pisau ini sangat bagus. Zheng Xing juga tampak terkesan. Ada perbedaan besar antara melihatnya secara online dan melihatnya langsung. Untungnya itu digunakan untuk mengukir. Bos Zhao hampir ingin menyeka keringat di wajahnya. Lagi pula, dilihat dari kecepatan pemain pisau dan ketajaman bilah pisau yang dipantulkan matahari, ini jelas merupakan pisau yang sangat tajam dan bagus. Cara Yuan Ming bermain dengan pisau mengingatkan mereka bertiga pada pria Tatar di penginapan Longmen baru yang berbicara dengan dialek Lanzhou dan sama galaknya. Wah, Bos Yuan jauh lebih tampan dari pria itu. Baiklah, ada apa?
Yuan Ming dengan hati-hati menyimpan pisau dapurnya, meletakkan epipilum ke dalam buket di rak, lalu berdiri dan berbicara. Ada banyak sekali. Lin Chong menatap rak dengan heran. Ada seikat bunga epipilum yang sedang mekar penuh. Cabang dan daunnya yang hijau tampak bening, dan bunga-bunga putihnya tampak anggun dan mewah. Setiap bunga memiliki bentuknya sendiri, persis seperti bunga asli. Tolong bantu aku, kata Bos Zhao sambil mengalihkan pandangannya ke Yuan Ming. Saya mungkin tidak bisa membantu, kata Yuan Ming dengan nada konservatif. Pada saat yang sama, ia menghitung kekuatan tempurnya sendiri dalam benaknya. Ia sudah tahu bahwa orang-orang di depannya bukanlah polisi, melainkan petugas berpakaian sipil. Jika mereka meminta bantuan, pasti akan sulit. Bos Yuan, jangan terlalu banyak berpikir. Ini hanya soal makan. Bos Zhao tidak tahu kenapa, tapi dia langsung membaca pikiran Yuan Ming dan berkata tanpa daya. Tidak masalah, tapi tidak boleh dibawa pulang. Aturan Yuan Ming sendiri. Aku tahu. Bagaimana kalau begini? Aku akan membayarmu dulu, dan kamu bantu mengundang Huang Ling dan kakaknya makan malam. Buat saja alasan yang masuk akal. Bos Zhao benar-benar tidak bisa memikirkan alasan yang bagus untuk sementara waktu. Cicipi makanannya, undang mereka untuk mencicipi makanannya. Yuan Ming menambahkan dalam hati. Ya, cukup bilang mencicipi makanannya. Bos Zhao langsung setuju. Mau pesan apa? Toko buka 9 jam, dan 3 jam di malam hari adalah jam buka kedai, jadi tidak ada makanan yang disediakan. Yuan Ming tidak menanyakan alasan pemberiannya. Apakah makanan ringan itu dijual? Tanya Bos Zhao sambil menunjuk kue 5 warna. Jual satu persatu, rasa bervariasi. Yuan Ming mengangguk. Oke, 2 ini, 2 mangkuk mie ikan asap, 1 porsi suiran kelinci, dan 1 porsi tahu cakar beruang. Itu saja. Bos Zhao tidak memesan banyak. 1 makanan pokok, 1 lauk daging, 1 lauk sayur, dan sedikit camilan saja sudah cukup. Kalau lebih, porsinya tidak akan terlihat seperti makanan utama. Tambahkan 2 porsi madu dan jamur putih, kata Zheng Xing tiba-tiba. Baiklah. Yuan Ming mengangguk. Totalnya 1.924, ditambah $2 untuk madu dan jamur putih, jadi 1.926, kan? Zheng Xing pertama-tama menghitung harganya. $1 untuk madu dan jamur putih? Tanya Bos Zhao penasaran. Yuan Ming awalnya berencana untuk membuat harga hidangan ini berbeda setiap kali. Ia akan menjualnya dengan harga berapapun yang ia dapatkan dengan uang yang diberikan. Royal Jelly liar dipadukan dengan jamur kuping hidup terbaik, dan bahkan harga yang sangat tinggi pun bisa ditawarkan. Baiklah, $1. Kali ini, Yuan Ming tidak membantah perkataan Bos Zhao, melainkan mengangguk mengiyakan. Bos Yuan ternyata punya barang murahan. Bos Zhao menghela napas. Ya, mereka yang sudah memakannya mengatakan itu Royal Jelly, imbuh Zheng Xingzi. Bagus sekali. Ini uangnya. Aku akan merepotkanmu, Bos Yuan. Bos Zhao mengeluarkan 2.000 dan menyerahkannya. Ini pada dasarnya adalah gaji setengah bulan, tetapi kali ini Bos Zhao tidak merasa menyesal sama sekali. Jangan khawatir, ini kembalianmu. Yuan Ming mengangguk, lalu mengeluarkan uang dari kasir dan menyerahkannya. Sekarang pekerjaan sudah selesai, akhirnya aku bisa tenang. Bos Zhao menghela napas sambil memimpin mereka berdua keluar dari toko. Mereka bertiga mengundang Huang Ling dan adiknya makan malam karena mereka melihat ada sedikit rasa iri ketika Huang Ling memuji Yuan Ming. Mereka bertiga menyadari emosi yang jelas ini, tetapi tidak mengatakan apa-apa dan langsung mengambil keputusan. Di sisi lain, Yuan Ming menyimpan pisau dapur ajaibnya, mengeluarkan ponselnya, dan mulai mengocoknya. Jamur putihnya diberi harga secara acak, sama seperti harga yang ia kocok dengan aplikasi ponsel sebelumnya. 1.000? Yuan Ming menatap angka terakhir yang ditarik dan terus gemetar dengan wajah tanpa ekspresi. Dia orang yang banyak bicara dan tidak pernah bicara omong kosong. Dia akan berpura-pura tenang bahkan jika harus berlutut. Pukul 12 siang, hal pertama yang diucapkan Yuan Ming ketika melihat Ling Hong adalah, kocok angka itu. Berapa peluangnya muncul angka 1? Hah? 1 itu angka terkecil dan sulit didapat. Ling Hong tampak bingung, tapi tetap menjawab Yuan Ming. Lalu, seolah-olah terkena mantra, Yuan Ming mengeluarkan angka 2 beberapa kali tetapi tidak pernah bisa mengeluarkan angka 1. Untungnya, Tuhan masih berbaik hati kepada Yuan Ming. Pukul 2 pagi, ponsel berbunyi 2 kali dan sebuah nomor yang mencolok muncul. Reaksi pertama Yuan Ming adalah menggosok matanya dan melihat lebih dekat. Memang benar. Akhirnya keluar juga, hebat. Yuan Ming memegang ponselnya dengan ekspresi penuh syukur. Kalau tidak keluar, ia pasti ingin membanting ponselnya. Untungnya, ponsel tersebut mungkin mendeteksi ancaman tersebut dan mengungkapkan nomornya. Masalahnya terselesaikan dengan sempurna. Royal Jelly dan Tremella Fuciformis dijual seharga $1. Ini sudah ditakdirkan oleh Tuhan. Yuan Ming meletakkan ponselnya dan tertidur dengan tenang.
Soal fakta bahwa aku masih menggoyangkan ponselku dalam mimpiku, jangan bahas itu lagi. Yuan Ming tenggelam dalam mimpi buruk tentang ponselnya yang bergetar sepanjang malam. Ketika ia bangun, ia melihat bahwa antarmuka tampilan ponselnya memang satu, dan ia merasa lega. Untungnya, benda itu benar-benar terguncang. Kukira itu meja kerja. Yuan Ming menyeka keringat di wajahnya, tak bisa berkata-kata. Sejak punya sistem ini, saya bahkan menghemat biaya AC. Ini pertama kalinya saya berkeringat selain berolahraga. Yang satu adalah kutukan. Yuan Ming berganti pakaian rapi dan pergi berlari. Setelah selesai berlari dan membersihkan keringat, Yuan Ming berdiri di depan cermin. Lekuk otot perutnya yang jelas akhirnya membuatnya bahagia. Aku tampan, kaya, terampil, dan berotot. Yuan Ming memandang dirinya di cermin dengan gembira. Lalu nada bicara Yuan Ming menjadi sedikit bingung. Aku orang baik. Kenapa aku tidak punya pacar? Gadis-gadis zaman sekarang terlalu pemalu. Mereka merasa malu ketika melihat orang luar biasa seperti saya. Yuan Ming berpikir sejenak, lalu memberikan definisi. Menurutku dia tidak ada yang salah sama sekali. Hanya saja, cewek-cewek itu terlalu pendiam. Setelah melihat tugasnya, saya menemukan bahwa hanya 3 atau 6 permintaan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan misi sampingan. Urusan menjamu tamu perlu ditunda. Lagi pula, sistem madu di Hani Tremela belum tersedia. Yang penting sekarang adalah menyelesaikan tugasnya. Jadi pagi-pagi sekali, Yuan Ming mengeluarkan kotak saran dan menunggu untuk mengeluarkannya saat istirahat. Selamat pagi, bos, sapa Yao Jia begitu dia memasuki pintu. Selamat pagi. Yuan Ming mengangguk. Apakah kita masih membutuhkan kotak saran hari ini? Kebiasaan Yao Jia adalah memutuskan apa yang akan dilakukan hari ini di pagi hari, lalu mengikuti rencana untuk hari itu. Apapun di luar rencana akan dihitung secara terpisah dan dimasukkan ke dalam rencana berikutnya. Kalau kau butuh, madu dan jamur putih masih 1 yuan masing-masing. Pikir Yuan Ming dan langsung mengingatkannya kali ini. Baiklah, saya mengerti. Bisakah saya memesan sekarang? Yao Jia juga bersemangat untuk mencobanya. Setelah bekerja di sini, Yao Jia dan Shen Min menambahkan satu keinginan lagi, yaitu mencoba semua hidangan di menu suatu hari nanti. Tentu saja, hal itu terasa mustahil sekarang, tetapi setidaknya itu adalah sebuah tujuan yang harus diusahakan. Tidak. Yuan Ming menggelengkan kepalanya. Lalu Yao Jia diam-diam menelan sisa kata-katanya dan mencoret promosi Tremela Fuciformis yang telah ia rencanakan dalam benaknya. Sungguh lucu. Jika ia mempromosikannya sekarang dan para pengunjung tidak punya apa-apa untuk dimakan, pasti akan terjadi keributan. Saat ini, ada banyak hal yang tidak bisa Anda makan setiap hari karena jam operasionalnya tidak panjang. Bos, Anda telah mengumpulkan beberapa pendapat yang berguna. Bukankah itu sebuah permintaan? Yao Jia teringat bahwa Yuan Ming suka mengucapkan permintaan, jadi ia mengubah ucapannya untuk sementara. Ya, banyak, kata Yuan Ming puas. Apakah akan ada hidangan baru? Yao Jia memikirkan hidangan baru itu. Ya, baru beberapa hari ini, Yuan Ming mengangguk. Bagus, apa hidangan barunya? Tanya Yao Jia dengan gembira. Aku tidak bisa memberitahumu. Yuan Ming kembali berekspresi serius dan melirik menu. Sarapan hari ini adalah panekuk lemak bebek. Baiklah, bos. Kalau begitu, saya akan membersihkannya. Yao Jia mengangguk tanpa menunjukkan rasa ingin tahu yang berlebihan. Saya berencana untuk memanaskan hidangan baru terlebih dahulu. Lagi pula, restoran Yuan Ming juga butuh reputasi. Saat sarapan pagi, Suster Wan dan Yaya yang sudah pernah ke sini sebelumnya datang lagi. Fiuh, untung saja kita bangun pagi. Kurasa mereka tidak akan bisa menyusul, kata Yaya dengan ekspresi lega. Terima kasih atas jam alarm manusiamu, sangat berguna. Suster Wan menyodok wajah tembam Yaya sambil tersenyum. Kawan, jangan sodok-sodok aku. Aku makin gendut. Yaya tampak sedih dan tak kuasa menahan diri untuk mencubit lemak di wajahnya. Tidak apa-apa, gemuk itu lucu. Suster Wan membawa Yaya masuk sambil tersenyum. Oh, alangkah indahnya jika saat aku sedih, aku yang membuang lemak, bukan air mata, ujar Yaya dengan kerinduan yang tak terhingga, sambil menyentuh daging di pinggangnya. Haha, gadis kecil, kau sedang bermimpi. Suster Wan langsung terhibur dengan kata-kata Yaya. Lupakan saja, aku akan pergi melihat apakah ini enak. Yaya merasa sedikit malu dan berbalik untuk melihat sarapan hari ini. Setelah beberapa saat, Yaya mulai berteriak lagi. Hari ini panekuk minyak bebek ya? Enak banget, kata forum si Henak. Kak Wan, sudah coba? Aku sudah makan di sana. Aku penasaran, apa lebih enak masakan Bos Yuan daripada yang itu? Suster Wan tersenyum sopan pada Yuan Yao sebelum berbicara. Pasti banyak, kata Yaya gembira. Nanti kamu tahu setelah memakannya. Beri aku 2 roti pastry isi minyak bebek. Suster Wan adalah orang yang cepat tanggap dan langsung memesan makanan. Baiklah, aku akan segera ke sana. Yao Jia mengambil uang itu dan berbalik dan mengeluarkannya.
Begitu kue minyak bebek yang keemasan dan renyah disajikan, hal itu menarik perhatian kedua wanita itu. Kue wijennya enak sekali, kata Yaya gembira, lalu menundukkan kepala untuk mencium aromanya dan melanjutkan, baunya enak sekali. Makanlah, nak, orang-orang di belakang masih menunggu. Suster Wan memberi isyarat kepada orang-orang yang mengantre di belakangnya. Mata hijau, aku makan dulu. Yaya menoleh ke belakang dan melihat hampir semua orang di antrean sedang menunggu dengan mata terbelalak. Lagi pula, sarapannya terbatas hanya 100 porsi. Dan tentu saja porsi yang dimakan Yuan Ming harus dihitung. Akan aneh jika para pengunjung ini tidak terburu-buru. Ah, setelah menggigit kue wijennya, Yaya mendapati rasanya renyah namun tidak hancur, harum dan lezat, dengan biji wijen yang khas di atasnya, dan isian di dalamnya lembut dan berlapis-lapis. Rasanya tidak seperti produk tepung lainnya yang akan menggumpal begitu masuk ke mulut. Pankeknya bertekstur khas, beraroma berlapis-lapis, dan luar biasa lezat. Yaya tak kuasa menahan diri untuk berkata, Bos Yuan, bagaimana kalau buka cabang di dekat rumahku? Banyak sekali pecinta kuliner di sana. Hebatnya Yaya masih bisa bicara dengan jelas meski mulutnya penuh kue wijen. Tidak, hanya ada satu Yuan Ming, kata Yuan Ming dengan sungguh-sungguh. Lalu aku diam-diam mengamati perkembangan tugasnya. Seperti dugaanku, seseorang hanya bisa meminta sekali, dan tidak ada gunanya meminta lagi. Yuan Ming telah menduga hal ini sejak lama, tetapi baru mengonfirmasinya sekarang. Lebih dari 90 porsi kue minyak bebek terjual habis dengan sangat cepat. Seperti kata Yaya, para turis yang datang bersamanya tidak sempat memakannya. Aku nggak percaya hari ini. Aku tunggu saja di sini dan habiskan sepanjang pagi di sini. Ternyata pria yang sama dengan kemeja lengan pendek kemarin, kali ini dengan banyak orang baru. Benar juga, aku bahkan belum sempat makan kue wijen. Seorang gadis mulai bersikap genit pada pacarnya. Bagaimana kalau kita tanya apakah mereka bisa buka cabang? Si anak laki-laki tak menemukan kata-kata untuk membujuk si gadis. Jadi ia mengatakannya dengan kilatan inspirasi. Ya, mari kita bertanya juga. Kata-kata ini langsung mengingatkan para turis. Para wisatawan tentu saja khawatir dengan masalah ranting pohon. Akan sangat menyenangkan jika mereka bisa langsung menikmati makanan lezat. Bos Yuan, apakah Anda berencana membuka cabang? Saya punya toko yang disewakan, kata seorang pemuda dengan raut wajah agak arogan. Benar, Bos Yuan harus buka cabang. Itu akan baik untuk semua orang. Seseorang juga menyarankan sambil tersenyum. Biarkan Bos Yuan membuka cabang. Begitu gelombang permintaan ini masuk, meskipun ada duplikat, itu sudah cukup untuk menyelesaikan tugas. Yuan Ming melihat permintaan tersebut. Sistem menampilkan pesan misi sampingan selesai, hadiah dapat diklaim. Maaf, saya satu-satunya koki di restoran ini, dan kami belum berencana membuka cabang. Yuan Ming langsung menolak, lalu berpikir sejenak dan menambahkan, hidangan baru akan diluncurkan dalam 2 hari ke depan. Hal ini dianggap sebagai suatu keuntungan, tetapi ketika mereka mendengar bahwa hidangan baru akan dirilis, para wisatawan ini merasa semakin sedih. Bos Yuan, Anda sedang mengirimkan hidangan baru kali ini. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Yaya dengan wajah getir. Datang lagi lain kali, kata Yuan Ming ringan. Bos Yuan, apa yang kau katakan sangat masuk akal sampai aku tak bisa berkata-kata. Yaya langsung tercekat. Ya, Yuan Ming mengangguk sebagai hal yang wajar. Pengunjung yang tersisa terdiam. Pantas saja Bos Yuan tidak suka bicara, kata Suster Wan lembut sambil berpikir. Bagaimanapun, cara bicara Bos Yuan bisa mencekik orang lain sampai mati atau mencekik orang lain sampai mati. Bos Yuan, selain hal-hal lain, adakah hidangan nasi Anda yang bisa dibuat dengan nasi sebagai bahan utamanya? Pria berkaus itu berhenti sejenak dan mulai bertanya. Ya, Yuan Ming mengangguk mengiyakan. Pernah dengar nasi siang lu, Bos Yuan? Tanya pria berkaus itu dengan nada bangga. Beras harum ini adalah jenis beras yang pernah didengar neneknya saat ia masih kecil. Nenek si pria kaus oblong bercerita bahwa dulunya ia adalah seorang wanita dari keluarga kaya. Ketika nafsu makannya buruk dan ia tidak ingin makan, dapur akan menyiapkan hidangan yang begitu lezat dan harum. Begitu semangkuk dihidangkan, aromanya sungguh menggoda, dan nenek yang tadinya tak berselera makan pun dapat menghabiskannya dalam sekejap. Pria berkaus itu hanya pernah mendengarnya, tetapi belum pernah mencobanya. Ini pasti sesuatu yang selalu ia pikirkan. Yah, cuma ada beras wangi mawar, jawab Yuan Ming tenang, tapi dalam hatinya ia merasa bahwa kearifan leluhurnya memang tak terbatas, dan untungnya ia punya sistem. Bagus, aku mau semangkuk, kata pria berkaus itu dengan gembira. Maaf, jam operasional belum dimulai, kata Yuan Ming serius. Tiba-tiba aku merasakan sedikit nyeri di buah zakarku. Pria berkaus itu terdiam. Karena kita tidak bisa memesan, kenapa kau baru menjawabku sekarang, Bos Yuan? Pria berkaus itu merasa Yuan Ming sengaja melakukannya. Sudah menjadi kewajiban saya untuk memberitahu para pengunjung, kata Yuan Ming ringan. Ini benar-benar membungkam percakapan.
Seharusnya aku tidak menanyakan ini sekarang. Mungkin seharusnya aku menanyakannya nanti. Tenang dan senyap. Yuan Ming adalah satu-satunya yang membuat seluruh tempat bersemangat, dan para pengunjung restoran diam-diam menunggu datangnya siang. Di sisi lain, Wu Hai kembali dilanda kekacauan, dan alasannya sangat sederhana. Grup pendukung makanan menjadi gempar karena pratinjau Yao Jia. Wu Yao dan yang lainnya yang ingin menonton keseruannya juga berbondong-bondong Wu Hai, yang membuat Wu Hai kembali ribut. Wu Hai, Bos Yuan akan menyajikan hidangan baru. Konon katanya hidangannya besar, hidangan daging yang besar. Wu Yao langsung menyatakannya. Kakak Wu, Bos Yuan telah menyiapkan hidangan baru yang gila. Man-Man duduk di depan komputer, dengan seringai di wajahnya. Ini tidak berakhir di situ, dan sebagian besar pengunjung lama menyampaikan tebakan mereka. Dari daging babi rebus sampai bakso, dari ayam dan bebek utuh yang direbus sampai daging babi suwir yang ditumis, dan seterusnya. Karena keterampilan memasak Wu Hai tidak begitu bagus, ia hanya bisa membuat 2 hidangan vegetarian dan sesekali keluar untuk makan makanan yang hampir tidak bisa dimakan. Sekarang ketika saya membuka ponsel, saya melihat seluruh layar penuh dengan diskusi tentang daging, dan itu adalah daging baru yang sedang dipersiapkan Yuan Ming. Bagaimana saya bisa menolaknya? Swiss Wu Hai menarik keluar sebuah koper tanpa berkata sepatah kata pun, mengemasi barang-barangnya, dan tekadnya untuk pergi terlihat jelas. Wu Hai, ada apa denganmu? Wu Lin segera menghampiri dan bertanya. Kembalilah. Kau hampir menumbuhkan jamur karena tinggal di sini. Wu Hai memasang ekspresi serius di wajahnya, tetapi kumisnya rapi dan bersih. Hanya tersisa 2 hari. Setelah itu, kau boleh pergi kemanapun kau mau. Aku tak peduli kau pergi ke Amazon untuk memberi makan ular. Wu Lin memegang kotak itu dengan satu tangan dan meraih lengan Wu Hai dengan tangan lainnya. Lin, jangan marah-marah begitu. Ada apa denganmu, Xia Hai? Zheng Jiawei menggenggam tangan Wu Lin dan menatap Wu Hai dengan cemas. Wu Lin, yang tangannya dipegang, langsung berubah menjadi seorang wanita kecil, dan menatap Zheng Jiawei dengan patuh saat dia berbicara. Aku ingin makan daging yang dimasak oleh Bos Yuan, kata Wu Hai tegas sambil mengelus jenggotnya. Tidak, kamu tidak boleh kembali. Wu Lin kembali marah ketika mendengar Wu Hai masih bersikeras pergi. Terserah kamu. Aku pergi saja hari ini. Wu Hai memikirkan kartu identitasnya dan merasa lega. Kakak. Wu Lin melepaskan diri dari tangan Zheng Jiawei dan maju untuk menggendongnya di bahunya. Pokoknya, kalau kamu tidak mengizinkanku kembali, aku tidak akan keluar. Kamu boleh melakukan apapun yang kamu mau, kata Wu Hai cepat. Wu Lin kini tak berdaya. Ia tak bisa begitu saja mengikatnya dan memaksanya hadir. Saya hanya seorang pelukis. Mereka membeli lukisan bukan karena orangnya, jadi tidak masalah apakah saya ada di sini atau tidak. Wu Hai selalu percaya bahwa ketika Anda membeli lukisan, Anda melihat apa yang sedang dikerjakan oleh pelukisnya. Apakah Anda harus memperhatikan ayam mana yang bertelur sebelum Anda memakannya? Apakah kamu benar-benar akan pergi? Tanya Zheng Jiawei dengan ekspresi memelas dan penuh harap di wajahnya. Omong kosong, aku tidak akan melakukan apapun jika kau tidak pergi, gerutu Haidu. Baiklah kalau begitu, aku hanya akan bilang kalau kamu harus pergi karena ada urusan mendesak. Zheng Jiawei berpikir sejenak lalu berkata langsung. Jiawei, jangan manja dia. Wu Lin tidak tahan lagi dan menarik Zheng Jiawei untuk mengeluh. Aku saudaramu yang sebenarnya, kata Wu Hai sambil menunjuk dirinya sendiri. Kalau begitu dengarkan aku dan jangan pergi. Pergilah setelah 2 hari, kata Wu Lin berbalik. Lupakan saja, tidak masalah kita berciuman atau tidak. Wu Hai langsung mengelus kumisnya, seolah-olah itu bukan urusannya. Agar dapat segera menyantap hidangan baru Yuan Ming, Wu Hai pun berusaha sekuat tenaga. Tidak apa-apa, aku bisa mengurus sisanya. Zheng Jiawei menepuk tangan Wu Lin untuk menenangkannya. Wu Lin hanya berkata lirih, lalu memperhatikan Zheng Jiawei membeli tiketnya sendiri dan mengantar adiknya yang mengecewakan itu pergi. Tepat ketika Wu Hai bergegas kembali, toko Yuan Ming buka untuk makan siang. Bos Yuan, saya orang pertama yang mendapatkan beras siang lu. Pria berkaus itu tampak bangga. 1 menit lagi, silakan tunggu. Yuan Ming melihat jam di toko. Aku tunggu saja. Pria berkaus itu berhenti dan berpikir keras dalam hatinya. Kalau Yuan Ming melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan perintah neneknya, dia pasti akan membuat keributan. Sabar saja dengannya, biarkan saja dia, dan lihat apa yang terjadi pada akhirnya. Lelaki berbaju hangat itu diam-diam melafalkan versi adaptasi dari Han Shan bertanya si De di dalam hatinya untuk menghibur suasana hatinya yang tertekan. Yao Jia, ayo pesan. Yuan Ming sudah berdiri di dapur dan berkata begitu waktunya tiba. Semuanya, silakan pesan sekarang. Silakan ke sini, sapa Yao Jia dengan lantang dan hangat. Aku tidak peduli apapun, aku hanya ingin nasi siang lu. Pria berkaus itu tampak bertekad. Kini Suster Wan pun penasaran dan bertanya, beras jenis apa ini?
Aku belum pernah mendengarnya. Ya, aku juga belum pernah mendengarnya. Yaya mengangguk setuju. Sebenarnya, aku juga belum memakannya. Aku hanya mendengar nenekku membicarakannya. Konon katanya sangat lezat. Pria berkaus itu masih mau bicara ketika wanita cantik itu bertanya. Tetapi ia berbicara dengan sangat pelan, seolah-olah takut Yuan Ming akan mendengarnya. Yuan Ming sebenarnya mendengarnya, tapi dia tidak peduli. Dia yakin dia bisa melakukannya. Hal pertama yang harus dilakukan saat membuat nasi wangi ini adalah memilih berasnya. Beras dibagi menjadi beras wangi, beras embun beku musim dingin, beras akhir musim dingin, beras guanyin, dan peri bunga persik berdasarkan musimnya. Kali ini Yuan Ming memilih peri bunga persik. Nasi pada saat ini lembut, manis dan sempurna dengan embun yang harum. Beras adalah dasar dari semua rasa. Jadi setelah Yuan Ming mengeluarkan beras, ia mulai mencucinya dengan hati-hati. Bagaimana menurutmu tentang keanggunan ini? Tanya Yaya penasaran. Aku sebenarnya tahu ini, kata pria berkaus itu menatap Suster Wan dan bangga. Katakan padaku apa triknya. Yaya menatap dengan mata besarnya. Tahukah kamu nama beras? Pria berkaus itu melihat bahwa Suster Wan juga penasaran, jadi dia bertanya dengan agak sok. Aku tahu itu. Gandum mengandung energi harmoni surga dan bumi, yang merupakan dasar pemeliharaan kesehatan, kata Yaya hati-hati. Gadis kecil itu tahu banyak. Pria berkaus itu menggertakkan giginya, tetapi melihat Suster Wan masih mendengarkan, ia melanjutkan bicaranya. Bukan yang ini, tentu saja punyamu juga. Pria berkaus itu masih membenarkan kata-kata Yaya. Maksudku, mencuci beras. Lihat Bos Yuan, yang ini standar banget. Pria berkaus itu menunjuk Yuan Ming dan berkata dengan tegas. Bukankah katanya semua nutrisi dalam beras ada di beras itu sendiri? Jadi kita tidak bisa mencucinya terlalu keras? Tanya Suster Wan ragu-ragu. Bukan begitu. Saat mencuci beras, kau harus sangat berhati-hati. Gosok beras dengan tanganmu seperti yang dilakukan Bos Yuan. Dan tunggu sampai airnya jernih saat mengalir keluar dari keranjang. Pria berkaus itu tampak yakin. Dan dengan Yuan Ming sebagai patokan, kedua wanita itu langsung mempercayainya. Tentu saja, ini karena kerajinan Yuan Ming sudah terkenal. Apakah itu embun bunga? Suster Wan tiba-tiba bertanya, menunjuk botol kristal yang dikeluarkan Yuan Ming. Sepertinya begitu. Mawar punya warna merah muda terang, kata pria berkaus itu dengan yakin. Yuan Ming juga memasak dengan serius, dan tentu saja, dia berpura-pura tenang sambil mengikuti penjelasan pria berkaus itu. Ini semua adalah pengaturan Tuhan, yang menjadikan orang yang rendah hati menjadi topik hangat. Yuan Ming berpikir dalam hati. Mengenai mengikuti penjelasan pria berkaus itu secara spesifik, Yuan Ming sebenarnya tidak melakukannya. Lagi pula, nasi embun bunga ini harus diolah dengan cara ini agar lezat. Saat mengukus nasi, mulailah dengan nasi yang kuat, lalu nasi yang lembut, lalu keringkan dan basahi nasi secukupnya. Nasi akan siap dalam waktu singkat. Lihat, Bos Yuan akan menyiram bunga. Pria berkaus itu menunjuk Yuan Ming dan berkata dengan penuh semangat. Hebat sekali, pasti sangat lezat. Cewek-cewek pada dasarnya suka dengan hidangan elegan seperti itu. Ya, kata nenekku, ini meninggalkan rasa yang tak kunjung hilang di bibir dan gigimu, kata pria berkaus itu dengan keras. Karena ini parfum, pasti akan meninggalkan aroma yang tahan lama. Suster Wan pun mengangguk setuju. Saudari Wan, biar ku traktir mangkuk ini. Pria berkaus itu kemudian menyatakan tujuannya. Tidak perlu, nak, pesankan aku semangkuk nasi mawar juga. Suster Wan tersenyum tipis, menolak, dan memesan semangkuk untuk dirinya sendiri. Kawan, aku tidak bermaksud apa-apa lagi. Pria berkaus itu sedikit tersipu, tetapi tetap berkata dengan tenang. Terima kasih atas kebaikanmu, tapi kebetulan aku juga ingin memesan satu, jadi aku tidak akan mengganggumu. Suster Wan sangat sopan dan menolak dengan mudah. Baiklah kalau begitu. Pria berkaus itu hanya bisa mengangguk dalam diam. Tunggu, aku juga mau semangkuk. Yaya menutup mulutnya dan tertawa diam-diam. Melihat Suster Wan menatapnya tak berdaya, ia pun menahan diri dan mulai memesan. Faktanya, sangat sedikit embun wangi yang digunakan dalam nasi embun wangi. Hanya satu cangkir yang dibutuhkan. Tuangkan ke atas nasi dan aduk rata. Masak dengan api kecil sebentar. Pada saat ini, Yuan Ming mulai menyiapkan hidangan untuk disajikan. Mangkuk dan piring kali ini sangat unik. Pinggiran daun teratai berlapis-lapis dan bergelombang, persis seperti daun teratai asli. Tepi luar mangkuk dicat dengan akar hijau, dan nasi di dalamnya bening dengan warna merah muda samar. Seperti wajah pemalu seorang gadis muda. Bahkan sendok yang serasi pun berbentuk daun teratai mini, mungil dan lucu. Lucu sekali, Bos Yuan. Kita juga mau mangkuk seperti ini, ya? Yaya juga jago berakting imut. Mangkuk dan piringnya semuanya sama, kata Yuan Ming serius. Bagus sekali, terima kasih, Bos Yuan, kata Yaya gembira. Sama-sama. Yuan Ming mengangguk dan kembali menyiapkan makanan.
Kawan, aku makan dulu. Pria berkaus itu masih belum menyerah dan bertanya dengan ragu-ragu. Kamu duluan, kata Suster Wan sambil tersenyum. Ya. Pria berkaus itu menundukkan kepalanya sedikit kecewa dan bersiap untuk makan. Ketika aku menundukkan kepala, aku dapat mencium aroma nasi yang harum, diselingi dengan harum bunga mawar yang manis. Baunya enak sekali. Pria berkaus itu mendesah. Melihat Suster Wan hanya berbalik dan berbicara dengan Yaya, ia pun mulai makan. Begitu makanan masuk ke mulutnya, lelaki berkaus itu ingat bahwa ia tidak memesan lauk apapun, hanya nasi. Akan tetapi, pria dengan kaus oblong di pintu masuk sama sekali lupa soal makanan, dan tentu saja lupa soal hal lainnya juga. Begitu butiran nasi masuk ke mulut, wangi mawar yang harum bercampur wangi nasi langsung menyerbu ke tenggorokan. Setelah dikunyah sebentar, butiran nasi menjadi lunak dan keras dalam proporsi yang tepat, dengan sedikit rasa manis. Rasanya seperti waktu kecil dulu dan lapar, saya akan mencuri nasi dari panci. Rasanya manis dan lezat, dengan aromanya sendiri. Nasinya persis seperti yang diceritakan nenek saya. Teksturnya lembut dan lengket, dan itu merangsang nafsu makan serta meredakan depresi. Pria berkaus itu menjadi lebih gembira saat nasinya perlahan habis. Untuk hidangan seperti ini, tidak hanya semangkuk kecil, semangkuk besar pun bisa disantap tanpa lauk apapun. Krenyes, kriuk. Semakin dikunyah pria berkaus itu, rasanya semakin nikmat. Ia melahap setiap suapan terakhir dengan sangat lahap. Tak ada uap di mangkuk, hanya minyak beras yang membuat dinding mangkuk berkilau dan indah, bagaikan daun teratai setelah hujan, berwarna hijau zamrud. Enak banget. Akhirnya aku ngerti kenapa nenek nggak bisa makan nasi, tapi bisa makan ini. Aku juga bisa makan 3 mangkuk lagi. Pria berkaus itu mendesah dan berkata serius. Apakah wanginya? Tanya Yaya dengan tidak sabar. Baunya enak sekali. Bos Yuan memang luar biasa, kata pria berkaus itu tulus. Keahlian memasak Bos Yuan benar-benar hebat. Yaya sangat bangga. Seolah-olah dia sangat mengenal Yuan Ming. Aku tak menyangka Bos Yuan bahkan bisa memasak hidangan pribadinya yang dulu. Pria berkaus itu tahu bahwa memasak nasi wangi adalah keterampilan yang hanya bisa dikuasai oleh generasi neneknya. Setidaknya di semua tempat yang pernah dikunjunginya, dia hanya melihat Yuan Ming melakukannya. Aku sangat menantikannya. Yaya tidak bisa menyembunyikan rasa penasaran di wajahnya. Aku akan segera sampai, kata Suster Wan menenangkan. Ya. Yaya mengangguk terus-menerus. Di bawah tatapan mata Yaya yang penuh harap, Yuan Ming akhirnya menyajikan nasi harum itu. Silakan menikmati nasi beraroma mawar Anda, kata Yuan Ming sopan. Terima kasih, enak sekali. Akhirnya aku bisa memakannya, kata Yaya gembira. Sama-sama. Setelah berkata begitu, Yuan Ming bersiap kembali ke dapur. Tunggu, Bos Yuan, saya ada urusan dengan Anda. Ayo kita bicara. Seorang pria bertopi baseball menghentikan Yuan Ming dan berkata, jangan bicarakan hal lain selama jam kerja, kata Yuan Ming ringan. Ini tentang papa namamu, Bos Yuan, kata pria bertopi baseball itu dengan cemas. Yo Jia, serahkan saja padamu. Yuan Ming tidak ingin terlalu terlibat. Baik, Bos. Yo Jia menjawab dengan cepat. Maaf, Bos sedang sibuk. Kalau ada yang harus dilakukan, silakan kembali 1 jam lagi, kata Yo Jia sopan kepada pria bertopi baseball itu. Ini gratis? Kata pria bertopi baseball itu lagi dengan keras di belakang Yuan Ming. Gratis? Yuan Ming menunjukkan sedikit minat, tapi dia akan menunggu 1 jam sebelum membahasnya. Hei, apa kabar Bos Yuan? Ayo kita bicara. Pria bertopi baseball itu melanjutkan. Maaf, silakan tunggu sampai jam kerja berakhir untuk bicara. Bos tidak akan melakukan apapun saat ini, kata Yo Jia serius. Benarkah? Banyak sekali aturannya, kata pria bertopi baseball itu dengan nada tidak puas. Maaf, tolong maafkan aku. Yo Jia masih memberi isyarat untuk mengundang. Tunggu saja 1 jam, aku masih ada urusan lain. Pria bertopi baseball itu tampak tidak puas, tetapi tetap setuju. Ia menggumamkan beberapa patah kata dan berdiri di samping. Terima kasih atas pengertian Anda. Yo Jia tersenyum tipis dan terus menyapa tamu lainnya. Oh, akhirnya giliranku. Aku hampir kelaparan. Seorang pria bertampang tegap berbaju abu-abu masuk sambil mengeluh. Tuan, silakan kemari. Anda ingin makan apa hari ini? Yo Jia bergegas maju dan bertanya ketika mendengar kata-kata pria itu. Aku suka yang besar dan berisi, kata lelaki berbaju itu langsung dengan mata berbinar. Menu restoran kami ada di belakang Anda. Silakan lihat apa yang ingin Anda makan. Yo Jia memberi isyarat kepada pria berbaju itu agar melihat ke belakangnya. Oh, baiklah. Pria berbaju itu menoleh dan melihat ke belakang. Bisakah ini dibuat menjadi porsi yang lebih besar? Pria berbaju itu menatap Yo Jia setelah membacanya. Pak, porsi makanan kami semua standar, 1 porsi saja sudah cukup untuk mengenyangkan. Yo Jia mengatakannya dengan sangat serius, meskipun ia merasa sedikit bersalah.
Lagi pula, banyak orang di sini yang meminta makanan tambahan. Kau yakin tidak bisa? Pria berbaju itu mengerutkan kening. Kalian bisa memesan satu dari masing-masing hidangan kami yang berbeda di sini. Yao Jia mengubah kata-katanya, menunjukkan bahwa kalian masih bisa makan sepuasnya. Baiklah kalau begitu, daging sapi di bawah bayangan lentera, kelinci terbungkus sutra, dan cakar yang meleleh di mulut, pikir pria berbaju itu. Hanya itu, Tuan? Tanya Yao Jia sopan. Apakah ada hidangan besar seperti perut babi atau babi panggang? Tanya pria berbaju itu lagi. Tuan, semua hidangan kami ada dalam daftar harga, kata Yao Jia sopan. Lupakan saja, udang juga daging. Beri aku satu porsi. Pria berbaju itu terdengar meremehkan, tetapi tetap memesan satu porsi lagi. Baik, Tuan. Makanan Anda akan segera datang, kata Yao Jia sopan sambil tersenyum. Baiklah, silakan. Pria berbaju itu melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada Yao Jia untuk segera pergi. Tunggu sebentar. Yao Jia mengangguk. Hal pertama yang dilakukan Yuan Ming setelah menerima menu adalah bertanya kepada Yao Jia. Apakah Anda sudah mengingatkan kami tentang peraturan di sini? Yuan Ming tampak sangat serius, dan Yao Jia juga tiba-tiba menjadi serius. Ya, aku sudah mengatakannya waktu itu. Wajah cantik Yao Jia menegang. Baiklah, bagus. Yuan Ming mengangguk dan kembali memasak. Kelinci yang dibungkus sutra asap dan daging sapi bertudung lampu adalah yang pertama tiba, tetapi pria berbaju kemeja mengerutkan kening dan berkata setelah beberapa saat, anehnya, jumlahnya sangat sedikit. Yao Jia hendak menjawab, tetapi pria berbaju itu berbalik dan mulai makan, jadi dia harus menyerah. Enak sekali. Pria berbaju itu tak kuasa menahan desahan saat melahap makanannya. Yao Jia merasa lega ketika melihat pria itu sangat puas dengan makanannya. Lagi pula, orang ini tampak sedikit tidak puas, dan Yao Jia sangat berharap akan ada lebih banyak pelanggan di sini. Hanya ketika bisnis bosnya sedang berkembang pesat, mereka dapat bekerja lebih lama dan memperoleh penghasilan tinggi yang stabil. Sisa makanannya sudah ada di sini. Yao Jia menyajikan hidangan itu dengan terampil. Silakan, kata lelaki berbaju itu dengan samar. Lalu ia melanjutkan makannya. Orang ini makan dengan potongan daging yang besar dan tegukan anggur yang banyak, tampak bebas dan tak terkendali. Tampaknya dia sangat menyukai hasil kerajinan Yuan Ming. Kecepatan pria berbaju itu melahap makanan cukup menarik perhatian. Orang ini makannya banyak sekali. Sepertinya dia sangat suka masakan Bos Yuan, kata Man Man, yang baru saja masuk, kepada Yao Jia sambil tersenyum. Tentu saja, keahlian bos adalah yang terbaik, kata Yao Jia dengan bangga. Gadis kecil, kamu belum memakannya, jadi bagaimana kamu tahu? Kata Man Man dengan nada menggoda. Tentu saja aku tahu. Saudari Man Man, kau juga menyukainya, kan? Yao Jia sangat cerdas dan langsung membalikkan keadaan. Gadis kecil itu juga tahu cara melawan, kata Man Man sambil tersenyum. Saudari Man Man, apa yang kita makan hari ini? Yao Jia pun tersenyum dan mengganti topik pembicaraan. Sebaiknya aku pesan satu. Man Man sangat santai. Lagi pula, dia dapat tempat terakhir. Hanya tersisa 5 menit hingga waktu makan siang berakhir. Baiklah, tunggu sebentar. Yao Jia berbalik dan pergi. Setelah makan panjang, tibalah saatnya Yuan Ming menyelesaikan makan malamnya. Seperti biasa, setelah mengucapkan kata penutup, ia langsung mencari topi baseball yang baru saja dipakainya. Yuan Ming mengatakan dia masih sangat tertarik pada hal-hal gratis. Maaf menunggu lama. Ada apa? Yuan Ming membuka suara lebih dulu. Bos Yuan, bisnis Anda benar-benar bagus. Pria bertopi baseball itu memandang para pengunjung yang masih enggan pergi dan merasa sangat emosional. Terima kasih. Yuan Ming mengangguk. Permisi, berapa omzet harian Tuan Yuan? Sepasang mata tajam melirik ke bawah pinggiran topi bisbolnya. Mengapa kamu menanyakan hal ini? Yuan Ming waspada. Apakah orang-orang yang tidak terkendali ini sedang memainkan trik dengan memberikan barang-barang gratis dan kemudian menipu orang-orang agar mengambil uang mereka? Selalu ada orang-orang tak bermoral yang ingin mencuri uangku. Begitulah pikir Kompas pelit itu dalam hatinya. Saya terutama ingin melihat arus pelanggan Anda, Bos Yuan. Saya tidak punya niat lain. Mohon jangan salah paham. Pria bertopi baseball itu langsung menjelaskan ketika menyadari Yuan Ming salah paham. Arus penumpang mungkin seperti ini setiap hari. Yuan Ming menunjuk ke arah kerumunan yang belum sepenuhnya bubar. Bagus. Bos Yuan, saya lihat restoran Anda, Dewa Makanan, belum memasang papan nama. Saya akan memberikannya secara gratis. Pria bertopi baseball itu tampak murah hati. Gratis? Kenapa? Yuan Ming merasa bahwa meskipun ia sangat beruntung, ia telah mendapatkan jari emas terbesar dan terbaik dalam hidupnya. Jadi sekarang sudah tidak ada lagi yang murah, harus ditanyakan secara jelas. Alasan? Gak ada alasan. Kami cuma merasa toko seperti milikmu gak punya papan nama, yang gak sesuai dengan gayamu.
Kami cuma mau bantu kamu. Pria bertopi bisbol itu menyanjungnya dengan halus. Yuan Ming merasa sangat nyaman mendengar ini, tetapi dia tidak memberikan alasan apapun mengapa itu gratis. Katakan saja tujuanmu. Yuan Ming tampak serius, seolah-olah dia menanggapinya dengan sangat serius. Yuan Ming tidak pandai berurusan dengan orang yang licin seperti itu, dan menebak hati orang bukanlah keahliannya. Seperti yang dikatakannya, dia hanyalah seorang koki, dan tujuannya adalah menjadi koki dewa masak. Itu cuma iklan kami di papan namamu. Tenang saja, itu bukan makanan dan tidak akan mengganggu bisnismu, kata pria bertopi baseball itu sambil mengamati ekspresi Yuan Ming. Melihat ekspresinya yang kurang tepat, ia langsung melanjutkan. Semuanya menggunakan layar kaca besar, lampu depan LED, dan perawatan seumur hidup. Kalau ada masalah, telepon saja, dan kami akan datang. Yuan Ming sangat tertarik dan hendak membahas beberapa detail ketika sistem yang sudah lama tidak muncul-muncul. Sistem menampilkan pesan level tuan rumah terlalu rendah untuk memiliki papan tanda. Apa menurutmu aku tidak pantas menyandang gelar dewa memasak? Entah kenapa, Yuan Ming tiba-tiba mengerti maksud sistem itu dan menggerutu dalam hati. Namun, sistem itu tiba-tiba terdiam. Menatap pria bertopi bisbol yang menunggu di depannya, Yuan Ming berbicara dengan ekspresi serius dan tegas. Maaf, saya tidak menerima iklan apapun. Kata-kata ini terdengar sangat mendominasi dan benar, tetapi Yuan Ming menolaknya dalam hatinya. Sialan, papan reklame yang bertuliskan perawatan gratis seumur hidup hilang begitu saja. Maaf, ada faktor force majeure untuk Cai Mao, dan saya akan menebusnya dengan memperbarui 4 kali besok. Bos Yuan, kalau ada persyaratan untuk papan reklame itu, kita bisa bicarakan. Pria bertopi baseball itu tak menyangka Yuan Ming akan menolaknya begitu saja. Meskipun dia terlihat sangat bertekad. Sudah malam, selamat tinggal. Yuan Ming tidak menjawab, tetapi dengan tegas mengucapkan selamat tinggal kepada tamu itu. Bagaimana kalau begini? Saya akan menggunakan material baru yang paling hemat listrik untukmu. Hemat energi dan praktis. Pria bertopi baseball itu terus menyebutkan keuntungannya, yang menunjukkan bahwa bisnis Yuan Ming sangat bagus. Terima kasih, tapi tidak, terima kasih. Yuan Ming berjalan menuju pintu dengan ekspresi acuh tak acuh, seolah-olah sedang mengantar seseorang pergi. Jika dia tidak mengantar tamunya pergi, Yuan Ming tidak akan mampu lagi menahan kekuatan liar dalam tubuhnya. Baiklah, kalau kau berubah pikiran, telepon aku. Melihat Yuan Ming seperti ini, pria bertopi baseball itu terpaksa berpamitan, tetapi meninggalkan kartu namanya. Selamat tinggal, kata Yuan Ming, tetapi tidak membalas dengan kartu nama. Melihat tidak ada yang dapat dilakukannya, pria bertopi baseball itu hanya bisa berjalan keluar dari toko. Banyak sekali godaan di jalan menuju menjadi koki hebat. Dan aku sudah menolak satu godaan lagi. Yuan Ming menghibur dirinya sendiri dengan serius. Adapun Man Man dan Yao Jia, mereka terdiam. Bos Yuan, saya rasa Anda harus memasang papan nama, kata Man Man serius. Semuanya akan datang pada waktunya. Yuan Ming tampak misterius. Tokonya sudah buka, dan kamu masih harus memilih tanggal untuk memasang tanda. Man Man tak kuasa menahan diri untuk mengeluh. Benar. Yuan Ming mengangguk. Tong, ting, ting, ting. Istirahat dulu bosku. Lanjut ke video berikutnya dan jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami, Tong, Ting.